Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini saya mau introduce dan maintenance reel saya. Ini dari merek Anyfish Nanolite 200. Oke, kalau packaging dari baru beli kayak seperti ini, simple, tidak ada apa-apa, cuma tulisan merek, tipe, dan sedikit teknologi yang tersmart di sini bisa kalian baca. Oke, dan ini di sini skematiknya dan parts-partsnya ditulis di sini. Tidak ada buku manual. Nah, ini reelnya. Kalian dapat satu pouch, bahannya kayak tas-tas belanja yang di supermarket itu. Reelnya seperti ini, yang sering saya pakai mancing wader nih. Ini belum power handle, belum screw in handle, masih pakai drat di luarnya, kayak drat di sampingnya. Oke, seperti ini suara dratnya. Dengaran tidak? Oke, kita mau maintenance dulu. Ini sudah hampir setahun saya pakai ini. Ya, kurang lebih setahun lah. Belum sampai setahun sih. Setahun kurang. Ini pemakaian untuk biasanya sih supaya pakai waderan, kayak mancing-mancing microfishing di sungai. Dan beberapa kali juga saya pakai mancing di laut, pinggir-pinggir laut. Ini lainnya sudah saya ganti pakai PE checking ini 0,4. Ya, jadi bisa saya pakai di laut jadinya. Oke, spoolnya seperti ini. Minusnya di cat aja nih, cepet ngelopek dia catnya. Cat bagian ini yang di hitam nih. Itu aja sih minusnya di sini. Belum pakai seal, masih biasa karena reel harga murah juga ini. Klikernya kayak gini klikernya. Nah, klikernya seperti ini. Ini kliker. Seperti itu klikernya. Oke, kita lepas handle-nya dulu. Oh ya, ini handle-nya knopnya karet ini ya, karet agak keras sih karetnya. Masih ada joinnya ya, karena belum power handle sih, belum screw in handle. Oke, kita bongkar bel assembly-nya, bel A-nya. Ini line rollernya masih polosan ya. Line rollernya nggak isi apa-apa lagi. Ini langsung line roller ya. Seperti ini. Nggak ada bushing ataupun bearing di dalamnya. Ya, dengan harga segitu ya cukuplah dapat yang kayak ginian aja. Oke, karena tidak isi apa-apa, kita bersihin aja, bersihkan biasa. Ini maintenance kedua reel saya nih selama pemakaian hampir setahun ini. Yang pertama kali tak bongkar waktu baru beli. Itu pertama kali datang saya bongkar, saya regrease, lalu saya pakai mancing. Nah, ini yang kedua nih.
pemakaian di laut sih sampai beberapa kali sudah saya pakai reel ini. Ya yang penting sering sering dicuci habis datang dari laut. Boleh dipakai pemakaian laut ataupun fresh water sih harus rutin di harus rutin di cuci biar awet reelnya. Jadi reel bisa awet. Kita kasih minyak dikit, kasih oil dikit, Oke, kita buka rotornya. Bentuk rotornya seperti ini, bentuk rotornya. 5+1 bearing system, rasio 5.2:1. Kecil sekali rasionya untuk reel kecil seperti ini. Dalamnya seperti ini, ada satu ball bearing di bagian main gear yang untuk ke handle, satu ball bearing. Keras nih, nggak bisa dibuka nih, ya biarin aja deh. Ada satu bearing lagi di bagian bagian di atas busing one way-nya. Ini dia. Satu bearing dan satu spacer. Untuk pinionnya seperti ini dan busingnya. Gearnya seperti ini. Oke, kita sedikit bersihkan sisa-sisa. Grease-nya masih bagus sih, grease yang dulu nih. Nah, satu ball bearing lagi di bagian handle bagian situ. Oke, kita kasih sedikit pelumas di bearingnya karena tidak ada masalah apa di dalam sini. Perawatan rutin seperti ini bagusnya sih kalau pemakaian jarang, ya 6 bulan sekali atau 8 bulan sekali kita lakukan untuk merawat reel. Walaupun reel murah, kalau dirawat terus pasti awet ya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk reel mahal ya, itu perlu juga. Reel mahal sekalipun pasti kalau nggak dirawat pasti cepat ini rusak dia.
Oke, tipis-tipis saja. Tambah grease dan oil. Reel ini yang saya pakai kemarin naikin queen fish, ikan talang-talang yang lumayan bobotnya lumayan gede, sekitar 1 kiloan lah kurang lebih. Masih kuat ya, cuma ya agak sedikit takut di bagian ini line rollernya, soalnya bunyi dia kretek-kretek gitu bunyinya. Jadi saya takut bagian itu aja sih ya, karena belum line rollernya belum isi bearing dan kurang smooth, takutnya bikin tali cepet panas dan putus dia, kadang-kadang seperti itu. Jadi disiasati dengan dikendorkan saja dia dulu agar tidak terlalu tidak terlalu tensionnya tidak terlalu kuat. Kita kendorkan aja pakainya. Ya walaupun agak lama sih untuk ikan ukuran sekilo, kurang lebih sampai 5 menit. Ya kurang lebih di bawah 10 menit lah saya naikkan. Udah termasuk kuat nih reelnya nih, gearnya udah sangat kuat. Untuk ukuran reel 200 udah sangat bagus nih. Oke, kita pasang kembali pinionnya. Setelah itu kita pasang bearing. Sebelumnya dilumasin dulu pakai oil. Spacernya, wih, tuh. Pasang spacernya, terus pasang lock nutnya. Maintenance reel murah tuh paling gampang guys, soalnya partnya nggak ribet-ribet seperti reel yang mahal-mahal. Teknologinya juga minim, jadi gampang kalau mau maintenance. Cuma dari segi kenyamanan ya beda lah. Reel mahal sangat nyaman dia dipakai karena bearing lebih bagus, material lebih bagus, material body ataupun material gearnya. Oke, setelah itu pastikan bergerak dengan sempurna, tidak ada yang nyangkut atau apapun. Kalau sudah, kita tutup kembali. Oh ya, kasih grease dulu. Pelumas dulu nih, kasih oil pada bagian bearingnya. Pastikan one way-nya bekerja dengan baik. Reel ini masih pakai sistem lock one way, dia masih pakai tuas. Ya, nah saya datang guys.
Lalu Aji record dulu, record. Belum selesai Ci record. Belum, main dulu sana. Main dulu. Yuk. Oke, setelah semua kita bautnya kencengin, kita periksa lagi udah bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita cek bagian ini di bell assembly-nya. Oke, mekanismenya seperti ini, bisa dilihat. Nah, cukup kita kasih sedikit grease di sini. Karena awet, siapa tahu ada percikan air atau apa yang masuk. Kalau kita udah lapisin grease, dia lebih awet biasanya. Jadi air itu tidak mudah menempel. Ini masalahnya kemarin pas saya casting sering balik-balik sendiri dia. Tidak bagus, ngunci kesininya itu kurang bagus dia. Itu aja sih problemnya kemarin, sedikit. Oke, kita pasang rotor. Dan pasang baut rotornya. Pasang handle, minyak dulu biar awet. Oke. Oke. Pasang klikernya. Oh ya, saya mau cek ini ya dulu, apa namanya nih, cek drag washernya masih basah atau udah kering. Washernya masih pakai saya lupa, bukan velg. Ini dia pakai kayak semacam plastik dia dipakai ini. Ini dia pakai semacam plastik untuk washernya. Ini ada tiga lembar washer yang dari plastik. Benar-benar plastik ini bro. Plastik ini, plastik, dan 3 key washernya, 3 key washer. Oke, kalau yang kayak gini sih kayaknya nggak usah di grease nih. Udah di grease ini saja nih biar awet dia. Siapa tahu kena percikan air nanti. Oke, kita pasang lagi. Ternyata plastik guys, saya lupa loh washernya. Ya mungkin karena reel kecil, tidak perlu drag yang kuat.
tapi saya kurang tahu nih materialnya ini plastik apa ya, saya kurang tahu ya. Apakah meredam panas seperti teflon gitu misalnya? Mungkin saja seperti itu, saya kurang tahu. Mudah-mudahan bukan plastik biasa ya. Kalau semacam teflon gitu pasti bagus dia, meredam panas jadinya dia. Oke, finish. Kita pasang spoolnya. Jadi suara dragnya seperti ini, agak kecil dan tidak nyaring, tapi smooth ya, enak lah dengarnya. Kita kasih grease di pinggirnya dulu dikit. Oke, ini dia Anyfish Nanolite 200. Warnanya hitam, ada aksen stainless di bagian ini spoolnya. Nah, sisanya full hitam. Nah, ini ada silver di sini. Kelihatan nggak? Ada silver sih. Saya suka warna reel yang ini nih, yang solid seperti ini. Tidak banyak warna kayak pelangi gitu. Saya lebih suka yang seperti ini, lebih keren, kelihatan elegan dia. Oke, smooth. Nih harga reelnya dulu saya beli dibanderol seharga 175.000 kayaknya dulu nih. Saya beli di online shop. Harga tergantung daerah masing-masing ya, kurang lebih lah seperti itu. Mungkin sekitar 200 atau ya sekitar di bawah 200 lah mungkin. Setiap daerah masing-masing berbeda pasti sellernya. Karena untuk ongkos kirim dan segala macam, keuntungannya juga lumayan sih untuk reel untuk mancing wader dan ikan-ikan microfishing di laut, semacam ikan kapas-kapas atau ikan karang yang ya 2 jari 3 jari masih kuat ini, sangat kuat ini. Kemarin yang di video saya waktu ini itu yang naik talang-talang sekitar 1 kilo lebih itu juga pakai ini. Kuat ya, cuma agak lama sih nariknya karena tidak berani ngencengin drag terlalu maksimal, tidak berani saya karena takut putus. Ini juga PE nya pakai 0,4 nih, sekitar berapa lb ya, 5 lb kayaknya nih, apa 6 lb, sekitar itulah ya. Overall bisa saya bilang reel ini cukup bagus untuk sekelas harga reel di bawah 200. Ini sangat recommended untuk bagi saya, menurut saya ya, sangat recommended. Cuma minusnya di bagian ini catnya. Jadi catnya pada bagian spool ini sangat mudah sekali terkelupas. Ya semacam ya kayak merek sebelah lah, merek RYB itulah. Itu juga spoolnya cepat ngelupas itu. Nah ini cat-catnya bagian sini, cat bagian handle. Nah juga minusnya di bagian ini, bagian line roller ini, karena dia tidak menerapkan bushing ataupun bearing ya. Ya minimal bushing lah, kita lebih bagus dia kunciannya kalau pakai bushing. Jadi line roller ini bisa lebih bagus muternya kalau kena ikan. Kalau ikannya ngelariin talinya itu, dia muternya lebih bagus kalau pakai bushing, dan lebih bagus lagi kalau pakai bearing. Cuma kekalahannya bearing kan kadang suka air sering masuk. Bagian ini paling keras nih untuk kena air, karena air dari yang nempel di line kita itu pasti lewat sini. Nah
Nah, jadi minimal kalau dia pakai bushing pasti bagus sekali ini. Ya dengan harga segitu kekurangan sedikit seperti cat dan ini masih bisa ditutupi lah. Harganya juga murah. Sekian review dan introducing produk dari saya Agung Indra. Jika suka dengan reel ini bisa coba cek toko-toko langganan kalian. Mungkin masih beredar sih kayaknya nih reel ini. Ini udah saya beli sekitar kurang lebih setahun yang lalu ini. Oke, sekian dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan dipencet tombol like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, bisa silahkan di subscribe dan pencet tombol notifikasinya untuk menerima video-video terbaru dari saya. Oke, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari channel saya. Oke, bye-bye. See you next time.